saya di sini sebagai apa ya? Sebagai pekerja juga sih. Saya 1 minggu sekali berada di sini untuk mengawasi perkembangan tanaman anggur tersebut. Di sini udah berapa lama ya Pak? Saya mulai bulan Agustus tahun 2002 di sini kemarin. Waktu itu tanaman belum sebanyak gini dan belum berbuah seperti ini. Terus pengalaman Bapak selain di kebun ini tuh udah apa aja Pak? Ya, saya sebelumnya mengelola kebun anggur juga yang berada di ujung Berung. Terus sudah gitu di samping itu saya juga datang di kebun-kebun lainnya, baik itu skala kebun maupun skala rumahan. Saya tiap ada, jadi saya itu cowok panggilan gitu lah kalau di anggur ya, katanya orang konsultan sih, itu konsultan anggur. Begitu. Terus kalau anggur paling populer nih Pak di kebun ini apa sih Pak? Yang paling populer mas apa? Jenisnya, variannya apa gimana? Atau jenisnya paling orang suka gitu? ya, sebenarnya kalau kesukaan anggur itu macam-macam sih, tergantung orangnya juga sih, cocoknya dengan varian apa. Tapi saya rasa di sini anggurnya enak-enak semua, dan ini anggur yang emang layak kita kebunkan, yang kita layak kita tanam di sini. Nah, ini jenis anggur di sini kan anggur table grape disebutnya, itu anggur buat penyajian anggur buah gitu. Jadi ini rekomendasi semua sih kalau misalnya mau rekan-rekan yang di luar sana pengen nanam anggur, ini tanaman ini memang rekomendasi sekali semuanya di sini. Iya, iya. Tapi saya pernah dengar katanya Jupiter yang paling. Oh ya, kalau Pak? misalnya dia karakternya manis sekali. Di situ ada aroma wanginya, disebutnya juga muskat Jupiter, cuman buahnya kecil-kecil. Itu buat anak-anak disukai sekali tuh buat anak-anak, karena wangi, udah gitu rasanya kayak permen babutan gitu. Dan ada lagi sih sebenarnya, ada Harold di sini yang memang ada Tamaki yang memang aroma, ada Portugis Dream di sini ada juga. Nama saya, kalau nama aslinya Pak Ujang, ini nama hari-harinya Pak Zito. Alhamdulillah saya di kebun anggur Bakung Cigentur ini sudah hampir 2 tahun. Saya kepala harian di sini. Ada 3 karyawan di sini. Pak Ian Mahfud, yang ketiga Bapak. Ini di sini jenis anggurnya banyak variannya. Yang sudah masuk di benak kepala sini itu lawasan banyak. Varian lawasan itu seperti Jupiter, ada Katra, ada Tran, ada Gospi, ada Harold, ada Taldon, Express. Kalau dihitung tuh 30 varian adalah sama yang baru. Kalau yang barunya tuh varian barunya tuh ada yang imporan Jepang. Yang Jepang tuh ada Jangker, ada Tamaki. Bahkan ada Portugis Dream juga di sini. Begini, saya mau bercerita sedikit ya. Awal mula saya berangkat ke sini itu karena kebetulan ownernya kebun ini itu waktu itu kenal sama owner saya sebelumnya. Udah gitu dia bercerita, dan kebun ini waktu kita berangkat ke sini itu kebun ini udah ada sebelumnya, cuman dalam kondisi stuck semua. Artinya tanaman ini stuck, nggak ada pembuahan, terus udah gitu tanamannya juga lagi sakit. Akhirnya minta bantuan ke kebun saya yang dulu, karena saya di sana, saya waktu itu kerja di sana. Akhirnya saya yang ditugaskan untuk membantu kebun ini. Terus kalau di sini kan daerahnya kan agak kering ya, panas ya Pak ya. Iya. Kira-kira anggur yang cocok ya Pak untuk ditanam di sini tuh anggur apa ya Pak? Semua anggur itu semuanya sama aja sih, perlakuannya sama aja, walau yang dari mana aja. Di sini kan aja ditanam dari Ukraina, dari Amerika, dari Swedia, dari mana lagi, dari India, banyak sih yang udah kita tanam di sini dari negara-negara asalnya. Ada yang dari Cina juga gitu. Kalau masalah perawatan semuanya sama, perlakuannya kebun, perlakuan tanaman itu semuanya sama. Jenis A, B, C itu sama aja. Anggur itu memang dia itu emang harus panas sih, dia harus panas. Udah gitu dia di pembuahannya itu, kalau di luar negeri, di negara asalnya itu dia kan musim panas itu baru dibuahkan. Karena di masa
di masa salju, musim salju itu dia itu dorman atau nggak ada pertumbuhan atau stuck mati gitu. Udah gitu dibuahkan kembali di musim panas, musim semi, udah itu musim panas pembuahan. Tapi berbeda sekali sama di Indonesia. Di Indonesia itu karena nggak ada cuma 2 musim, jadi dia bisa dibuahkan kapan aja. Yang penting dia itu pakai greenhouse demi keamanan, pakai greenhouse udah gitu terus sinar mataharinya bagus. Jadi yang penting itu sinar matahari anggur itu. Semua tanaman sih sebenarnya yang penting itu sinar matahari, penyinarannya bagus. Kayaknya bakal berbuah bagus juga. Kalau peralatan buat merawat anggur itu sendiri tuh apa, Pak? Peralatannya macam-macam. Misalnya dari ya pastilah peralatan tani pada umumnya ya, ada cangkul, ada segala macam, ada gunting buat pruning, buat potong-potong. Udah gitu merawat tanamannya sendiri kalau udah ditanam, terus kita harus bisa membedakan antara percabangan. Tanaman anggur itu harus edukasi. Menanam anggur harus edukasi. Saya dari pertanian juga, tapi saya untuk anggur itu harus edukasi. Cuman karena kita memang basicnya pertanian, kita udah tahu sih istilahnya perawatan tanaman, bukan anggur, tanaman dulu ya. Pada prinsipnya sama aja. Masalah pupuk, buat masalah pupuk vegetatif itu ada NPK. Udah gitu nanti ada kegeneratif, unsur N-nya itu diperkecil, udah gitu yang diperbanyak unsur fosfat sama kalium. Sama aja pada prinsipnya mah buat perawatan tanaman. Cuman satu, kalau tanaman anggur itu memang harus edukasi, belajar karena apa? Masalah percabangan. Terutama masalah percabangan itu orang harus ngerti. Walaupun anggur itu bisa berbuah di cabang manapun, tapi secara estetik itu anggur itu ada 3 percabangan, ada cabang primer, ada cabang sekunder, ada cabang tersier. Nanti silahkan adik-adik kalau mau belajar, ini tidak bisa sedikit waktunya karena tidak harus benar-benar itu harus belajar. Kita harus duduk, kita harus tahu teorinya. Nanti udah gitu berangkat ke lapangan. Oh ini nih cabang mana, ini namanya cabang anggur. Nanti kita jelaskan kalau mau belajar. Ini jadi kalau di anggur sebenarnya semua tanaman itu cabang utama atau cabang abadi itu cabang primer ya namanya. Tapi di anggur ini sebenarnya kalau misalnya tanaman ini diberdirikan istilahnya vertikal gitu, dia disebutnya primer aja kayak tanaman kelapa tuh tanaman. Tapi kalau anggur kalau udah berdiri gini dibengkokkan, walaupun ini cabang ini asalnya dari primer, namanya udah sekunder di sini tuh. Ini namanya sekunder. Udah gitu ada cabang ketiga yang di samping-sampingnya itu disebutnya cabang tersier nih, seperti di sini. Nah, ini disebutnya cabang tersier. Anggur berbuah di cabang ketiga ini, di cabang tersier ini. Itu secara estetik kalau misalnya kita bisa mengatur percabangan tersier, dilihatnya juga rapi. Udah gitu memang pembuahannya di cabang ketiga ini gitu. Itu pembuahan itu butuh berapa lama, Pak? Berarti anggur. Tergantung perawatan. Kalau misalnya kita merawatnya bagus, anggur itu bisa dibuahkan dengan jarak 3 bulan mulai dari tanam. Tapi kalau saya udah bisa membuahkan dengan umur yang 3 bulan, cuman hasilnya nggak semaksimal apabila tanaman itu udah berumur. Jadi kalau misalnya rekan sobat ya yang di luar sana saudara kita pengen menanam anggur, alangkah baiknya kita merawat anggur itu dibesarkan batangnya, cabang-cabangnya diperbagus, nutrisinya dipenuhin, hama penyakitnya dihilangkan. Itu anggur bakal berbuah sendiri juga sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya 3 bulan itu kurang layak buat, walaupun udah bisa dibuahkan di angka 3 bulan. Tapi kalau menurut saya lebih baik di bulan ke-7, bulan ke-8. Jadi si percabangannya itu memang benar-benar udah siap untuk dibuahkan. Ya. Jadi tanaman anggur itu karena tekstur perakarannya itu lembut. Jadi media tanam yang kita pakai itu harus media tanam yang rekayasa. Jadi anggur bisa aja ditanam di media tanah langsung, tapi pertumbuhannya dia nggak akan sebagus dengan media rekayasa. Artinya, jadi dia memang membutuhkan media itu poros sekali. Contohnya di sini kita pakai media rekayasa, artinya media buatan sendiri yang terdiri dari sekam bakar, humus bambu, udah gitu kompos yang udah terfermentasi. Dan intinya media ini poros sekali. Jadi anggur itu menyukai air tapi nggak bisa banyak air juga. Jadi media ini apabila kita siram air dia langsung turun habis. Jadi begitu. Jadi medianya harus media yang rekayasa. Oke, kalau dari anggur sendiri dari ketika masa pembibitan itu apakah langsung di media tanam yang seperti ini kah? Seperti yang tadi ditunjukkan di situ atau di media tanam lain dulu Pak? Seperti Ya. bebek dan lain sebagainya?
pembibitan anggur. Anggur memperbanyak pembibitannya itu ada beberapa macam. Ada sistem apa istilahnya stek ditancap gitu, ada yang okulasi atau ditempel atau di grafting gitu. Jadi kebanyakan kalau yang di sini bibitnya dari bibit okulasi atau grafting. Nah, kalau udah kita itu apa misalnya kita grafting si tanaman anggur itu, artinya itu jadi selama ini anggur yang kita bikin itu batang bawah itu berasal dari batang anggur yang lokal. Maksudnya bukan lokal ya, yang dilokalkan, karena batang bawah atau rootstock ini batang bawah yang udah notabene udah lama di Indonesia. Ini namanya variannya juga namanya varian Isabel, salah satunya varian Isabel. Kita tanam rootstocknya dulu, udah gitu kita kaluskan. Kalau udah kalus langsung kita grafting, kita sambung dengan entres anggur impor yang mana yang kita sukai. Nah, kalau udah hidup tumbuh gini, nah ini nanti sekitar jarak 2-3 bulan dia udah bisa dipindah tanamkan ke media yang kita kehendakin. Artinya udah bisa kita tanam langsung di di kebun lah gitu. Jadi ciri-ciri dan satu lagi ciri-ciri bibit yang emang udah siap ditanam di kebun itu dengan kriteria cabangnya itu udah keluar sulur-sulur, cabang keluar sulur-sulur, udah gitu pucuknya itu aktif. Nah, itu salah satu bibit yang udah siap untuk ditanam. Kalau dari media tanam sendiri tadi aku melihat ada yang di polybag, ada yang langsung di tanah, ada yang di tambulan-pot juga. Nah, itu tuh apa ada perbedaan dari segi hasil kah, dari pertumbuhan kah, atau gimana Pak Dek? Sama, di tambulan-pot juga pakai media rekayasa, di tanah di grounding, bawahnya tanah, atasnya media rekayasa, di pot juga sama. Jadi intinya media tanam anggur yaitu media rekayasa, di situ ada sekam, ada humus bambu dan kohe yang udah terfermentasi dan lain-lain. Pak Dek, ini kalau tentang media tanam itu pasti nggak lepas dari tentang pemupukan namanya tanaman. Nah, kalau dari pemupukan anggur sendiri itu biasanya dilakukannya berapa kali sih dalam masa pertumbuhannya? Ya. Anggur di masa pertumbuhan itu antara 0 sampai 5 bulan. Itu kalau bagusnya ya gitu ya. Walaupun di angka 3 bulan tadi udah kita ulas juga. Tapi alangkah bagusnya itu di masa pertumbuhan itu kita ambil 5 bulan ya, katakanlah begitu. Dari mulai sejak bibit ditanam dipindahkan ke area penanaman ataupun dikebunkan, ini 1 minggu atau sampai 10 hari kita pupuk dengan pupuk vegetatif. Jadi karena masanya kan masa pertumbuhan, masa vegetatif. Kita di sini pakai unsur N-nya yang seimbang. Di sini ada NPK Mutiara 16, ada lagi KNO3 merah, dan ada lagi aminosan. Ada pakai 3 jenis lah di sini pupuk vegetatifnya atau pupuk pertumbuhan. Apabila nanti udah kita pupuk selama yaitu tadi 3-5 bulan ataupun lebih, kita kan mau memupuk generatif atau diganti pupuknya dari vegetatif ke generatif tuh sebenarnya bukan melihat usia ya, kita bisa lihat di cabang-cabangnya udah siap belum kita ganti pupuknya gitu. Apabila dirasa tanaman ini udah siap diganti pupuknya dengan ciri-ciri cabang tersirnya warnanya udah coklat segede pensil gitu, baru kita pupuk generatif. Nah, pupuk generatif itu kita menghilangkan unsur R-nya, unsur N, natriumnya kita perkecil lah, misalnya nggak kita hilangkan, kita perkecil. Jadi di situ ada MKP, ada boron, ada magnesium sulfat, ada KNO3 putih. Nah, itu salah satu pupuk buat masa generatif atau persiapan untuk digunakan. Kalau untuk jangka waktunya sendiri, apakah ada kayak tiap 3 bulan sekali penyemprotan atau Nah, 2 bulan sekali penyemprotan? Penyemprotan itu salah satu perawatan anggur, perawatan tanaman anggur. Jadi selain per 1 minggu kita pupuk, ingat ya, 1 minggu sekali kita aplikasi pupuk, misalnya pupuk pertumbuhan, pupuk vegetatif, yaitu tadi ada itu tadi NPK tadi. Di samping itu 1 minggu sekali juga harus dirawat tanaman itu supaya bebas dari hama penyakit, yaitu kita pakai disemprot salah satunya ada insektisida dan ada fungisida. Jadi aplikasinya bisa disekaliguskan. Kalau yang di sini kita antara kedua bahan itu tadi kita satukan, insek sama fungi kita satukan untuk menjaga tanaman tetap sehat. Ini kan ada beberapa varian anggur, tapi ini beda jenis ini, dan apakah untuk pemupukan ataupun perawatannya itu berbeda-beda kan, atau
Ya, kalau tanaman anggur itu pada dasarnya intinya itu semua perawatan sama. Beberapa varian di sini kan tadi udah saya jelaskan. Varian di sini ada beberapa dari negara. Tapi kalau buat perawatannya sama aja. Pupuknya yaitu, vegetatifnya itu, generatifnya juga itu. Kalau perawatan tanaman pada intinya itu sama semua. Walaupun maksudnya itu anggur atau durian atau tanaman buah lainnya itu perawatannya sebenarnya sama. Kita hilangkan hama penyakitnya, kita suburkan tanamannya, baru tanaman itu bisa kita buahkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk ini, tips untuk para petani anggur, para penggiat ataupun pemula petani anggur yang di kebunnya tuh lagi banyak hamanya, atau mungkin tentang pengaplikasian pupuknya baiknya tuh yang kayak gimana sih Kade untuk pemula? Ya, sebenarnya ini tadi juga pengetahuan juga ya. Tanam anggur harus edukasi, kita harus tahu pupuk yang kita pakai, ya tadi udah kita jelaskan. Apabila nggak mau banyak hamanya, ya harus dijaga. Setiap 1 minggu sekali kita aplikasi pestisida itu tadi. Ataupun kalau misalnya rekan di sana punya yang organik, ya lebih baik juga organik tuh. Cuma di sini juga ada organik. Jadi kita itu merawat tanaman di sini tuh nggak cuma kimia aja ya. Istilahnya sintetis ya, yang NPK yang begitu. Di sini juga ada pohoinya, pupuk kandang, aplikasi POC, pupuk organik cair gitu. Jadi kita aplikasikan. Yang di sana misalnya udah terkena penyakitnya parah, ya harus kita rawat. Jadi kita itu serangannya itu berbentuk apa, kan kita makanya kalau misalnya budidaya anggur itu tanaman dan lainnya itu harus benar edukasi, harus kita mempelajarin, oh ini tanaman ini kena apa ya, ini penyakitnya apa, ini warnanya gini, ini penyakitnya apa, kita harus belajar. Otomatis misalnya kena penyakitnya ini salah satunya, misalnya tanamannya rusak kena hama, biasanya hama trap itu yang suka menyerang daun-daun muda itu, ya kita basmi dengan insektisida. Misalnya kena jamur, nah itu jamur, ada banyak jamur, ada macam-macam jamur itu nanti ya sama fungisida begitu. Ya, buat petani di luar sana ataupun penghobi tanaman anggur, misalnya mau menanam anggur itu harus edukasi, harus tahu ilmunya dulu. Anggur itu perawatannya mahal karena bibitnya di antara bibit-bibit buah yang lainnya dia paling atas sendiri, dan misalnya ada keluar varian harganya masih di angka jutaan juga. Menurut saya harus belajar dulu karakter tanaman anggur, minimal kita harus ada edukasi lah, misalnya kita sering nonton lewat YouTube dan lain-lain, ataupun belajar sendiri lewat guru-guru di sana, lewat master-master anggur gitu. Jadi nggak cuman asal beli bibit kita tanam, soalnya ini prosesnya panjang sekali. Artinya menanam anggur harus edukasi, menanam anggur harus belajar, harus tahu karakter tanaman, jangan asal menanam. Berarti jangan lupa juga ya kalau mau edukasi tuh ke kebun ini ya Pak? Bisa. Ini kebun anggur apa? Ya, di sini kebun anggur Cigentur ini di kawasan Majalaya. Ada di mapnya juga, di situ kolam renang Cigentur Majalaya itu udah ada. Nah, dan di belakangnya kolam renang, di sini kan ada wisata ya, tempat wisata. Di sini itu wisata petik. Ini anggurnya buat dipetik, misalnya udah matang dipetik di kilo gitu. Apabila pengen ke sini, ya itu tadi ada mapnya di sini, kolam renang Bakung Cigentur.